Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas dengan menggunakan metode OMAX atau Objective Matrix guna melengkapi tugas UAS mata kuliah analisis produktivitas kelas D. Dengan saya sendiri Renaldi Eka Saputra Wisnuwardana dengan NBI 14122000096. Untuk yang pertama yaitu ada studi kasus, di mana pada PT XYZ merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi palet kayu yang digunakan untuk kebutuhan logistik dan pengiriman barang. Dalam upaya meningkatkan mutu dan efisiensi proses produksinya, perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya tingkat cacat pada produk, ketidaksesuaian waktu produksi, serta pemakaian bahan baku yang tidak optimal. Di mana untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah tersebut secara objektif, perusahaan menerapkan metode objektif matrik atau OMAX sebagai alat bantu penilaian kinerja proses produksi palet kayu. Apa sih objektif matrik itu? OMAX atau objektif matrik adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian suatu tujuan berdasarkan indikator-indikator kunci yang telah ditetapkan. OMAX menyajikan penilaian secara objektif, terukur, dan kuantitatif dengan menggabungkan berbagai kriteria yang dinilai berdasarkan bobot dan skala pencapaian tertentu. Yang selanjutnya, ada tahapan-tahapan pengukuran produktivitas dengan menggunakan metode OMAX. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pengukuran, kedua menentukan kriteria pengukuran dan data-data, ketiga perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran, keempat perhitungan rata-rata dan standar deviasi, kelima perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, enam menentukan target, tujuh menentukan nilai produktivitas realistis, delapan menentukan nilai bobot kriteria, sembilan menentukan skor dari skala, 10 menentukan pencapaian kerja, dan terakhir menentukan indeks produktivitas total. Untuk yang slide selanjutnya yaitu ada data input dan output periode Februari 2024 sampai dengan Juni 2025. Di mana dalam data tersebut terdapat disajikan data selama 17 bulan. Karena saya BNBI genap, maka mohon maaf saya lihat karena saya bernomor absen urut ganjil, maka untuk total bulan yang saya gunakan adalah 17. Di mana terdapat 4 kriteria dari pengukuran yang merupakan input meliputi kriteria satu yaitu bahan baku, kriteria dua yaitu tenaga kerja, kriteria tiga yaitu mesin, dan kriteria empat adalah energi. Untuk data angka-angka nilai input dapat dilihat di tabel sebelah kiri saya. Yang selanjutnya yaitu nilai performance setiap dari kriteria output atau input. Di mana untuk menentukan nilai performance setiap kriteria, yaitu kita menggunakan rumus dari rasio performance, yaitu nilai output dibagi dengan nilai input. Di mana untuk tabel kriteria satu didapatkan 2,73 untuk di bulan Februari, di bulan Maret 2024 1,30, April 2024 2,15, Mei 2,09, Juni 1,94, Juli 2,69, dan seterusnya. Begitu juga dengan kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Selanjutnya yaitu perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Di mana untuk menghitung nilai rata-rata, kita menggunakan rumus 1 dibagi N, N sigma I sama dengan 1 XI. Kemudian untuk menghitung standar deviasi, digunakan rumus akar dari N sigma XI dikurangi rata-rata dikuadratkan 2 dibagi N kurangi 1. Sehingga pada tabel perhitungan di sebelah kiri saya didapatkan untuk standar deviasi pada kriteria 1 yaitu 0,43, pada kriteria 2 0,86, pada kriteria 3 7,94,
dan kriteria 4 42,79. Di mana rata-rata dari setiap kriteria yaitu untuk kriteria 1 1,96, kriteria 2 107,10, kriteria 3 107,10, dan untuk kriteria 4 207,51. Selanjutnya ada perhitungan dari BKA dan BKB untuk setiap kriteria, di mana BKA adalah batas kontrol atas dan BKB adalah batas kontrol bawah untuk setiap kriteria. Untuk rumus dari batas kontrol atas sama dengan rata-rata ditambah dengan nilai K dikali dengan standar deviasi. Kemudian untuk batas kontrol bawah atau BKB menggunakan rumus rata-rata dikurangi dengan nilai K dikali dengan standar deviasi. Kemudian ada rumus dari degree of accuracy atau DA, di mana untuk mencari nilai degree of accuracy digunakan rumus standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Sehingga didapatkan untuk nilai batas kontrol atas untuk kriteria 1 yaitu 2,83, kriteria 2 108,82, kriteria 3 122,98, dan kriteria 4 293,10. Kemudian ada batas kontrol bawah, di mana pada kriteria 1 didapatkan nilai 1,10, untuk kriteria 2 105,38, untuk kriteria 3 91,22, dan kriteria 4 121,93. Kemudian untuk nilai degree of accuracy didapatkan untuk kriteria 1 dengan nilai 0,22, kriteria 2 0,21, kriteria 3 0,07, dan kriteria 4 0,21. Selanjutnya di sini ada target sasaran, di mana untuk menentukan target sasaran akhir dengan skor 10, batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Kemudian ada menentukan sasaran jangka pendek dengan skor 3. Untuk nilai pada skor 3, di mana nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini, dengan nilai rata-rata untuk setiap kriteria yang diukur selama 17 bulan. Kemudian ada menentukan nilai produktivitas terendah dengan skor 0, di mana nilai pada skor 0 yang merupakan batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Sehingga pada tabel didapatkan untuk target sasaran dengan nilai skor 10, di mana batas kontrol atasnya untuk kriteria 1 adalah 2,83, untuk kriteria 2 adalah 108,82, untuk kriteria 3 122,98, dan kriteria 4 293,10. Kemudian ada sasaran jangka pendek dengan skor 3, di mana untuk nilai rata-ratanya adalah 1,96, kriteria 2 107,10, untuk kriteria 3 yaitu 1,107,10, dan kriteria 4 207,51. Kemudian ada nilai produktivitas terendah dengan skor 0, di mana batas kontrol bawahnya adalah didapatkan nilai kriteria 1 adalah 1,10, kriteria 2 105,38, kriteria 3 91,22, dan kriteria 4 121,93. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai BKA, BKB, rata-rata, bobot, dan juga interval. Di mana pada kriteria 1 yaitu dengan nilai 1, kriteria 2 2, kriteria 3 3, dan kriteria 3 4, dan kriteria 4 6. Sehingga bisa didapatkan nilai untuk batas kontrol atas pada kriteria 1 yaitu 2,83, untuk kriteria 2 108,82, kriteria 3 122,98, kriteria 4 293,10. Dengan rata-rata pada kriteria 1 1,96, untuk kriteria 2 107,10, kriteria 3 107,10, dan kriteria 4 207,51. Untuk BKB pada kriteria 1 yaitu 1,10, kriteria 2 105,38, kriteria 3 91,22, kriteria 4 121,93. Dengan bobot 47 untuk kriteria 1, untuk kriteria 2 itu 12, dan kriteria 3 11, dan kriteria 4 adalah 29.
Selanjutnya adalah menentukan skor dari skala. Di mana untuk menentukan skor dari skala, untuk menentukan skor, di mana skor adalah level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Kemudian ada bobot atau weight, di mana besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AAP atau analisis hierarki proses. Kemudian untuk nilai atau value didapatkan dari skor dikali dengan bobot. Di sini ada penentuan skor, di mana pada tabel bulan Februari 2024, dari perhitungan yang telah dilakukan, untuk kriteria 1 didapatkan skor 5, untuk kriteria 2 didapatkan skor 4, kriteria 3 didapatkan skor 9, dan kriteria 4 didapatkan skor 8. Dengan bobot masing-masing kriteria adalah kriteria 1 dengan bobot 0,47, kriteria 2 0,12, kriteria 3 0,11, dan kriteria 3 0,23. Kemudian ada value, di mana untuk value dari masing-masing kriteria didapatkan 2,36 untuk kriteria 1, 0,49 untuk kriteria 2, 1,03 untuk kriteria 3, dan 2,33 untuk kriteria 4. Di mana dari perhitungan value tersebut didapatkan total value keseluruhan adalah 6,21. Begitu juga dengan tabel perhitungan dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2024, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2024, sampai dengan bulan Juli 2025. Selanjutnya ada pencapaian kerja, di mana pada tabel pencapaian kerja untuk bulan kedua atau bulan Maret 2024, total pencapaian kerja adalah 3,10, dan bulan April adalah 4,92, di mana pada bulan Maret merupakan indikator performansi periode sebelumnya, dan untuk bulan April adalah indikator performansi saat ini. Kemudian di sebelah kanan saya ada grafik pencapaian. Dari grafik tersebut terjadi penurunan kinerja, tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu pada Maret sampai April 2024, Mei sampai Juni 2024, September sampai Oktober 2024, Januari sampai Februari 2025, Maret sampai April 2025. Yang selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut pada slide selanjutnya. Di sini untuk menentukan nilai indeks produktivitas pada tabel di bawah didapatkan untuk nilai indikator performansi pada bulan April adalah 4,92. Kemudian pada indikator performansi periode sebelumnya yaitu pada bulan Maret 2024 dengan nilai 3,10, didapatkan nilai indeks produktivitas yaitu 0,59, sehingga pada tabel performance indikator didapatkan nilai 0,59. Dengan demikian, indeks produktivitas atau nilai IP untuk bulan April 2024 adalah 0,59. Kemudian pada bulan Juni 2024 adalah 0,04. Kemudian ada Oktober 2024 dengan nilai 0,54, Februari 2025 dengan nilai 0,06, dan April 2025 dengan nilai 0,21. Sekian penjelasan mengenai materi metode OMAX dari saya. Atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.